Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Zahra Kirana. Saya dari kelas MPI 1B. Saya di sini akan menjelaskan sedikit yang saya tahu tentang ilmu hadis riwayah dan dirayah serta sejarah perkembangannya. Ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi dan yang direwayatkannya. Ilmu hadis itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Menurut pendapat Dr. Subhi As-Sohih, Dr. Subhi Al-Solih, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan maupun sifat, serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Sedangkan ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan dan hal-hal yang berkaitan dengannya dengan menggunakan beberapa metode dan pendekatan penelitian yang digunakan para peneliti dalam bidang hadis, antara lain metode perbandingan, terus metode kualitatif deskriptif, pendekatan normatif dan pendekatan historis. Banyak sekali faedah dan manfaat mempelajari ilmu hadis. Salah satunya yaitu mengetahui istilah-istilah yang disepakati ulama hadis dalam penelitian hadis. Demikian juga dapat mengenal nilai-nilai dan kriteria hadis, mana hadis yang sahih dan mana yang bukan hadis sahih. Pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kritik atau penilaian terhadap suatu riwayat hadis yang menjadi cikal bakal ilmu hadis, terutama hadis dirayah, dilakukan dengan cara yang sederhana sekali. Apabila seorang sahabat ragu-ragu menerima suatu riwayat dari sahabat lainnya, ia segera menemui Rasulullah SAW atau sahabat lain yang dapat dipercaya untuk mengkonfirmasinya. Setelah itu, barulah ia menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Sejarah perkembangan ilmu hadis dimulai dari periode Rasulullah SAW, periode sahabat Nabi, dan para ulama yang dituliskan dalam beberapa kitab karya para ulama tersebut. Banyak juga sekali jumlah cabang ilmu hadis. Para ulama menghitungnya secara beragam. Ibnu As-Salah menghitungnya 65 cabang, bahkan ada yang menghitung hanya 10 hingga 6 cabang, tergantung kepentingan penghitung itu sendiri. Ada yang menghitungnya secara terperinci dan ada pula yang menghitungnya secara global saja. Antara lain itu ilmu rijal al-hadis, ilmu al-jarh wa at-ta'dil, ilmu ilal al-hadis, dan lain sebagainya. Namun periwayatan hadis di permulaan masa sahabat, terutama pada masa Abu Bakar dan Umar, masih terbatas sekali disampaikan kepada yang memerlukan saja, belum bersifat pelajaran. Dalam prakteknya, cara sahabat meriwayatkan hadis itu ada dua, yaitu dengan lafaz asli, yaitu menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi SAW, yang mereka hafal benar lafaz dari Nabi. Yang kedua dengan maknanya saja, yaitu mereka meriwayatkan maknanya bukan dengan lafaznya, karena tidak hafal lafaz yang asli dari Nabi Muhammad SAW. Suasana masyarakat masa Khulafa al-Rasyidin, terutama pada masa Abu Bakar, mengalami persoalan-persoalan, diantaranya murtadnya orang sepeninggalan Nabi SAW. Maka para sahabat berhati-hati dalam periwayatan sebuah hadis dan mengambil langkah, yaitu berupa menyedikitkan riwayat, yaitu hanya mengeluarkan hadis dalam batas kadar kebutuhan primer dalam pengajaran dan tuntutan pengalaman agama.
Yang kedua, menapis dalam penerimaan hadis, yaitu meneliti keadaan rawi setiap hadis, apakah cukup adil atau masih meragukan, hadis mutawatir atau masyhur. Terus yang ketiga, ada melarang meriwayatkan secara luas hadis yang belum dapat difahami secara umum. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.